Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya di era teknologi canggih sekarang ini? Pasti kalian tak bisa lepas dengan kecanggihan modern saat ini. Malah bisa-bisa kita dibuat candu dengannya hingga lupa dengan segalanya. Ya mau bagaimana lagi kan? Segala halnya dengan teknologi, kita jadi lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu. Bahkan dengan teknologi, berinteraksi satu sama lain pun mudah meski kita dengan dirinya terpisahkan oleh laut dan daratan. Oh iya, saat ini aku akan menjelaskan hal yang terkait dengan jaringan teknologi. Lebih tepatnya dengan media sosial. Media yang dapat membuat semua orang memperhatikan kita meski masa terus berjalan. Ucapan berbentuk tulisan terus saja menjadi bahan bincangan yang melanjut secara terus-menerus. Selama ada yang meresponnya, ruang dan waktu seolah tak berlaku di dalamnya. Media sosial membuat kita memiliki banyak kenalan. Ya, namanya juga media sosial, ya pastinya media yang digunakan untuk bersosial, bukan? Benar nggak sih? Ya lebih rincinya media sosial adalah media yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tapi di sini kita tak akan berlarut menceritakan tentang apa itu media sosial. Di sini kita akan lebih membahas tentang apa saja sih dampak media sosial, kejahatan-kejahatan apa saja yang ada di media sosial, terus bagaimana dong solusinya biar kita tidak terkena dampak negatif dan kejahatan media sosial. Baik, jadi pertama kita bahas dulu dengan dampak media sosial. Dampak positif media sosial. Pertama, memudahkan komunikasi. Ya, komunikasi saat ini mudah kita lakukan. Banyak aplikasi dan akses jaringan yang bisa kita gunakan. Bahkan untuk saling bertatap mata, saling memperlihatkan wajah kita pun dapat dilakukan sampai melepaskan rindu yang terpisahkan jarak serasa tidak ada. Contoh detailnya yaitu telepon dan aplikasi seperti WhatsApp yang dapat digunakan untuk video call. Kedua, informasi jadi lebih mudah untuk dicari. Ya, saat ini aplikasi media sosial sudah banyak dan tak heran orang-orang pasti memiliki media sosial. Kini banyak orang yang mengirimkan aktivitas kesehariannya pada media sosial. Bahkan banyak juga nih mereka mengirimkan banyak informasi yang bermanfaat melalui media sosialnya. Ketiga, sebagai sarana untuk berbisnis. Tak tanggung-tanggung sih, media sosial sangat begitu efektif menurutku secara pribadi dalam berbisnis. Bahkan bisnis yang awalnya kecil-kecilan dapat menjadi besar lewat media sosial loh. Yang keempat, sarana hiburan. Nah, kalau sarana hiburan tak usah ditanya lagi nih, karena banyak masyarakat yang memang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik dengan membuat status, membuat vlog, foto-foto, dan masih banyak lagi. Kelima, sarana pembelajaran. Ini sih udah sering ya, apalagi waktu awal-awal pandemi. Bahkan sampai sekarang masih dimanfaatin tuh sebagai sarana pembelajaran seperti WhatsApp, Telegram, bahkan media sosial lain juga ikut berperan penting di sarana pembelajaran. Baiklah, sekarang kita lanjut ke dampak negatif media sosial. 1. Lupa waktu dan sulit bersosialisasi dengan orang sekitar. Waduh, gimana ya? Penggunaan media sosial memang membuat kita memiliki banyak kenalan, tapi dalam lingkup ya dunia maya itu sendiri, banyak para pengguna media sosial yang lebih memilih berteman di medsos ketimbang di dunia nyata. Hal ini dikarenakan mereka lupa waktu dan berlarut-larut dalam dunianya sendiri, di dunia maya. 2. Kecemburuan sosial.
Kita bisa melihat dari banyaknya netizen yang kerap kali merasa iri dengan kehidupan yang diposting orang lain. Baik dari segi aktivitas, pekerjaan, dan hal lainnya, malah ada saja beberapa orang merasakan iri atau cemburu dan hanya menilai dari sisi negatifnya saja. Yang ketiga, harga diri dan pencari perhatian. Kesehatan mental yang ditimbulkan oleh media sosial dari sisi negatif tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja. Malahan, harga diri dan ingin mendapatkan perhatian juga kerap kali menjadi masalah. Terkadang kita malah membandingkan apa yang ada di medsos dengan diri kita sendiri. Hal ini membuat kita merasa rendah diri dan membuat harga diri kita malah terluka. Bahkan, gara-gara inginnya mendapatkan perhatian di media sosial, hal yang memalukan sampai hal yang mengancam nyawa tetap saja dilakukan. Sungguh terlalu. Yang keempat, pornografi. Astagfirullahaladzim. Pornografi. Kenapa ya? Selalu saja, ada saja orang-orang tak bertanggung jawab mengirim hal-hal yang berbau begituan di media sosial. Kurang terfilter oleh konten dewasa dan sering menjadi masalah, terutamanya oleh anak-anak di bawah umur. Aduh. Yang kelima, berita hoax. Berita palsu, informasi palsu juga menjadi masalah yang sering membuat warga sosmed gaduh dan sering terhasut untuk ikut menyebarkan berita palsu yang layaknya virus tersebar. Kerusuhan, kerisuhan, sekacauan biasa dimulai juga dari berita palsu ini. Nah, untuk mengatasi dampak negatif media sosial, terutamanya kecanduan media sosial, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, fokus pada orang di sekeliling kita. Kita mulai dengan hal sederhana ini, seperti waktu kita berbicara atau sedang bersama dengan teman maupun keluarga. Sebaiknya simpan dulu waktu kita menggunakan smartphone. Fokuslah terlebih kepada orang yang lebih dekat kepada kita untuk menghabiskan waktu bersama. Sekaligus kita belajar bagaimana cara kita menghargai lawan bicara kita. Yang kedua, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Cari kegiatan lain dan atur waktu serta batasi penggunaan media sosial. Agar tak mendapatkan hal-hal yang buruk dalam media sosial seperti mendapatkan berita hoaks, pornografi, kecemburuan sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, filter pencarian Anda dengan hal-hal yang baik untuk Anda. Jangan sekali-kali mencoba untuk mencari hal-hal yang merugikan untuk Anda. Telusuri lebih lanjut jika Anda ingin membagikan suatu informasi. Jangan sampai informasi yang diberikan ternyata merupakan informasi yang palsu, merugikan kita sendiri serta merugikan orang lain. Selalu jadikan motivasi ketika Anda merasa ada hal kecemburuan atau iri di benak Anda ketika melihat apa yang ada di media sosial. Berpikir positif dan senantiasa bersyukur juga merupakan kunci agar jauh dari rasa dengki. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga etika kita dalam bermedia sosial layaknya beretika yang baik di kehidupan sehari-hari. Itulah tadi dampak positif dan negatif media sosial serta beberapa saran untuk menghindari dampak buruk media sosial. Dari kesekian banyaknya dampak negatif media sosial, banyak juga diantaranya dampak negatif media sosial ini berasal dari orang yang menyalahgunakannya atau kita sebut saja sebagai pelaku kejahatan media sosial. Kejahatan media sosial kerap kali juga disebut sebagai cybercrime atau kejahatan dunia maya. Apa saja kejahatan cybercrime?
Kalau dijelaskan, semuanya mungkin ada sangat banyak, tapi saya hanya akan menjelaskan beberapa di antaranya yang kerap kali ditemukan dalam bermedia sosial. 1. Pemalsuan akun orang lain. Seringkali hal ini ditemukan. Tindakan ini marak terjadi kepada para figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Biasanya, cybercrime model ini akan meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu dengan mengatasnamakan akun orang tersebut. Kedua, doxing dan cyberbullying. Doxing yang berujung cyberbullying adalah hal yang sangat berbahaya. Ini merupakan kegiatan pengambilan data pribadi dan menyebarkannya di internet. Tujuan dari doxing ini bermacam-macam, mulai dari sebagai gertakan, ancaman, mempermalukan, hingga pemerasan. Yang ketiga, phishing. Phishing adalah penipuan dengan mengelabui korban. Biasanya kejahatan ini dilancarkan melalui email, media sosial lain, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuan mencuri data sepenting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP pada akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay later, dompet digital, sampai kartu kredit. Yang keempat, cyber teroris. Teroris di dunia maya. Cyber terrorism adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotage dengan bayaran tertentu. Ada beberapa langkah untuk tidak terkena kejahatan sosial media, di antaranya adalah 1. Mengupload atau memposting seperlunya saja. Kedua, jangan mengupload atau memposting hal-hal yang berbau sara. Ketiga, mengomentari dengan tutur kata yang sopan dan tidak melukai perasaan orang lain. Keempat, tidak melakukan plagiasi dalam bentuk apapun. Kelima, tidak menaruh informasi pribadi di media sosial. Untuk menghindari berita palsu, langkah yang harus diperhatikan adalah: pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Ketiga, periksa lebih dalam akan fakta-faktanya. Keempat, cek keaslian gambar atau foto, serta ikut serta di grup diskusi anti-hoax yang ada di medsos itu sendiri seperti di Facebook. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya tolong diperhatikan, cermati kembali, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.